beliau sempat membuat statement soal Pelindo yang diminta tanggung jawab karena di lahan Pelindo itu jalannya jelek. Konkretnya Pelindo sekarang menurut Pak Kombes bagus atau bagaimana? Ya, kalau mau dibakar katakan tidak bagus juga tidak, bagus masih jauh. Karena mau siapapun pejabat apapun dia di Bengkulu, ditugaskan di Bengkulu adalah berpartisipasi mewujudkan Bengkulu hebat. Bengkulu yang maju, adil dan sejahtera. Kan gitu. Nah, kalau dia ditugaskan di sini, merasa ego sentralnya sendiri, seolah-olah maju dengan dia sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu disuruh exit dari Bengkulu. Boleh dikatakan tidak ada inovasi, tidak ada ketegasan dari Pelindo terhadap pebisnis-pebisnis yang ada. Masa ada pemimpin istilah menyerah? Kalau ada pemimpin istilah menyerah, saya kira lebih baik istirahat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di podcast Bengkolen Times. Tapi hari ini kita menyambangi rumah yang biasa dipanggil Kombes. Beliau bernama asli Dr. Andes Sumardi. SHMH. MM. Ya. Oke. Manis manja ya. Manis manja. Beliau ini merupakan Dewan di Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, komisi berapa? Sekarang komisi 1. Komisi 1. Ya, kalau dulu ketua komisi 3 kan. Dulu ketua komisi 3. Sekarang komisi 1 membidangi pemerintahan. Oke. Dan sumber daya manusia. Ya. Oke. Nah, beliau ini ada sempat kami tertarik, beliau sempat membuat statement soal Pelindo yang diminta tanggung jawab karena di lahan Pelindo itu jalannya jelek, misalnya ada kerusakan jalan yang itu jadi pembicaraan di masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang Pak Kombes ketahui apa yang terjadi di sana? Ya, sebenarnya PT Pelindo ini selalu saja menjadi sebenarnya PT Pelindo ini adalah merupakan suatu harapan besar bagi Bengkulu, artinya bagi kemajuan Bengkulu. Itu PT Pelindo. Di mana-mana pelabuhan itu menjadi salah satu tumpuan harapan besar kemajuan ekonomi suatu daerah. Tidak terlepas itu adalah termasuk PT Pelindo ya. Dan saya ingin sampaikan salah satu pelabuhan terbesar luasnya atau terluas di Sumatera adalah PT Pelindo. Tidak ada yang melebihi PT Pelindo di Sumatera ini luasnya, luas lahannya atau HPL-nya itu PT Pelindo memiliki. PT Pelindo 2 Bengkulu ya. Jadi PT Pelindo 2 Bengkulu ini luas lahannya 1.100 hektar minus 11,5 hektar yang kemarin sudah didistribusikan kepada masyarakat. Ya, dan pada saat itu saya masih aktif karena Presiden Jokowi akan berkunjung ke daerah Kumuh di sini pada saat itu. Kemudian kita menghadap Menteri BUMN. Kemudian berproses Kementerian PU sehingga dikurangilah 11,5 hektar untuk mungkin masyarakat ya. Nah, kenapa saya katakan selalu menjadi harapan kita bahwa ekonomi itu satu diantaranya didorong oleh kemajuan pelabuhan. Ya. Nah, termasuk di antaranya Provinsi Bengkulu itu PT Pelindo 2 ya. Nah, yang menjadi salah satu persoalan adalah mengapa di jalan yang menjadi kewenangan Pelindo itu tempat mereka berbisnis, tempat mereka salah satu unit usaha mereka mencari uang, tapi jalannya buruk banget gitu. Ya, ini di samping merugikan para pengendara usaha bisnis seperti pengangkutan batu bara, juga mereka kan punya masyarakat lingkungan tuh. Namanya desa Kelurahan Teluk Sepang. Di situ kurang lebih sekitar 222 KK. Banyak ya. Kalau mata pilihnya itu 4 kali 3. 5 kali 3, berarti 1.500 mata pilih. Ini jumlah penduduknya berarti sekitar 2.000-an ya. 2.000-an. Banyak berarti kan.
jalan yang masuk ke Teluk Sepang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, menjadi kewenangan wali kota udah bagus. Tapi yang menjadi kewenangan mereka, yang menjadi mereka pura-pura tidak lihat gitu. Karena saya udah berapa kali ngasih tahu, kemudian saya lewatnya ke sana berulang kali sampai ke terminal curah batubara itu juga sangat jelek sekali. Ya kan? Nah, ini juga kita tidak tahu apakah mereka fokus pada proyek pengerukan yang juga menjadi sumber. Saya tidak tahu, kemungkinan juga menjadi sumber mata pencaharian atau bagaimana, tapi yang jelas jalan itu sangat jelek sekali. Nah, yang menjadi persoalan ketika mobil yang ngantar barang dengan yang pulang barang untuk sama-sama menghindari lubang yang dalam, ini kan akhirnya terkunci. Kepala yang satu tidak bisa ngalah, yang berat tidak mungkin ngalah kan? Jadi satu jalur ya, gara-gara akhirnya satu jalur. Nah, itu. Okay. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat mau lewat akhirnya nggak bisa. Terpaksa mereka kalau yang pakai motor bisa lewat, mungkin lewat mutar keliling, tapi jauh. Tapi saya baca di berita itu, Pak, izin, bukannya itu kawasan ekonomi khusus? Dirancang. Oh baru. Dirancang akan menjadi kawasan ekonomi khusus, dirancang, ya, didesain. Belum. Karena tadi banyak persyaratan-persyaratan lain yang PT Pelindo sendiri antaranya tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Nah, padahal harapan kita Bengkulu bahwa PT Pelindo itu di samping merupakan jalur bongkar muat barang dan jasa di sana, harapan kita PT Pelindo itu juga menjadi kawasan wisata siang maupun malam. Di kita PT Pelindo ini jangan salah, jam 5 sudah sepi, bongkar muatnya juga sudah berhenti. Tetapi juga tempat menjadi tempat tumpuan untuk kita santai-santai di malam hari juga tidak bisa. Nggak ada tempat kita untuk, kita santai aja di PT Pelindo, ngopi-ngopi aja di PT Pelindo, nggak bisa. Nggak ada. Artinya belum menjadi suatu kawasan ekonomi. Belum diciptakan untuk itu. Dan mereka juga tidak mendesain untuk itu. Nah, sehingga satu di antara jalan yang jelek seperti itu dibiarkan begitu saja. Kemudian lahan yang kosong, mereka biarkan begitu saja juga. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat menggarap, memanfaatkan tanah kosong itu, lama-lama jadi sengketa dengan PT Pelindo kan. Okay. Nah, itu dia. Sejauh ini dari perwakilan rakyat sendiri di DPRD provinsi soal itu kan sering banyak konflik soal tanah di Pelindo. Sejauh ini seperti apa? Ya kita sudah beberapa kali menyampaikan kepada PT Pelindo ini dituntaskan sampai tuntas. Sejauh mana? Apakah diberikan atau akan dipertahankan? Lah kalau akan dipertahankan artinya HPL itu mereka pelihara betul. Pelihara dan didaya gunakan, bisa disewakan kepada pihak-pihak lain atau mereka daya gunakan secara langsung kan gitu. Nah, apa yang terjadi ketika mereka tidak memanfaatkan secara langsung yang menjadi sengketa, kemudian bagi pemerintah daerah pemasukannya itu mungkin saya tidak cek berapa sekarang pemasukannya dari usaha bisnis mereka dalam itu kan harusnya ada kontribusi kepada pemerintah daerah. Saya melihat dan bertanya kepada manajer-manajer PT Pelindo di daerah-daerah lain seperti Palembang, kemudian Teluk Bayur, ya kan? Di Teluk Bayur itu luas lahan mereka itu kurang dari 100 hektar. Kurang 100 hektar. Pemasukannya di atas 5 miliar. 5 miliar ya? Miliar. Okay. Kemudian Teluk Bayur. Kebetulan ada orang kita juga situ, Pak Sabar ada di sana. Saya tanya sama beliau, bagaimana? Oh, kalau di sini Pak pemasukannya walaupun lahannya kurang dari 100 hektar, tetapi kita pemasukannya di atas 2,5 miliar per tahun. Dari hasil transaksi juga pemanfaatan aset PT Pelindo itu. Sementara Bengkulu kurang dari 300 juta. Kurang dari 300 juta? Ya. Dengan lahan 1.100 hektar? Ya. Itu berapa? Kalau kemarin ya. Nggak tahu saya kalau tahun ini, saya belum cek lagi. Kalau kemarin nggak nyampe segitu. Nah, ini kita nggak tahu bagaimana mereka menerapkan aturan atau memang pemerintah daerah memang mereka tidak tahu atau menganggap pemerintah daerah tidak tahu sehingga udah berapa bayar aja lah kira-kira gitu kan. Seolah-olah pasrah. Pasrah aja. Jadi mereka bukan maksudnya PT Pelindonya itu nganggap bahwa pemerintah daerah itu nggak tahu gitu. Sehingga ya udah berapa kami bayar terima aja gitu. Nah, kita juga nggak protes seperti itu. Ya, tapi kita juga nggak protes kok itu. Nah, mesti mereka jelaskan kepada publik
Artinya PT Pelindo dengan HPL seluas itu kontribusi seharusnya sekian. Tetapi terjadi sekian karena apa? Nah, jelaskan kenapa gitu. Selama ini nggak pernah mereka jelaskan. Enggak, kita panggil kadang-kadang manajernya alasannya nggak ada. Apa kita mitra diwakilkan sama anak-anak buahnya. Nah, mereka nggak tuntas. Dan mereka juga tidak berani mengupas-kupas habis tentang hal itu. Nah, kita juga kalau dia wakilkan, kita tidak akan nanya tuntas seperti itu karena juga tidak akan ada jawaban yang dari Dewan yang sendiri valid. pernah nggak nyelidikin kenapa bisa jadi kayak gitu? Pernah kita rapat itu, tapi bukan khusus untuk nyelidiki kontribusi itu. Tapi kalau misalnya mengenai sengketa lahan, kemudian bagaimana kemajuan, kemudian kenapa ada alur, kemudian kemana mengenai transshipment, itu pernah kita dengan mereka. Tapi menyelidiki khusus mengenai mengapa dari hasil transaksi bisnis mereka pemasukannya kepada pemerintah daerah sangat minim, itu belum. Tapi nanti mungkin itu sebenarnya termasuk dikategorikan kalau komisinya komisi 2. Komisi 2. Ya. Kecuali kalau SDM-nya itu komisi 1, ya. Oke. Ya, cuman nanti pada saat kita ketemuan sama mereka, kita tanya juga, nggak juga akan ada maknanya karena yang diwakilkan sama manajer, katanya manajernya sakit gitu. Saya juga nggak cek kebenarannya gitu. Jadi sebelum kita lanjut obrolan, dari kami Bung Kolintang membuka ruang untuk Pelindo 2 Pulau Bayi Bengkulu bisa bicara soal ini. Terkait apa yang sedang terjadi masalah di Pelindo 2. Nah terus Pak Kombes, kontribusi nggak ada. Sebenarnya apa sih masalahnya yang di Pelindo ini kok kesannya kurang berkembang? Kalau saya pernah tuh ke pelabuhan, lihat pelabuhan di daerah lain apa ini, itu jalan ekonomi banyak seluruh hilir kendaraan gede-gede apa ini gitu. Lah itu tadi itu di kita ini kenapa lambat maju tadi? Pertama, seolah-olah PT Pelindo itu diatur oleh pebisnis di dalamnya. Misalnya gini, kalau PT Pusri itu kapalnya merapat, itu bongkar muatnya bisa sampai 3 hari 3 malam belum selesai. Ya, karena mereka membiarkan dari perusahaan-perusahaan itu menggunakan kren-kren yang lama, yang sudah lama-lama itu bebannya juga tidak mau berat. Kemudian para tenaga kerjanya juga jam 4 sudah berhenti. Jam 4 paling lama setengah 5 lah ya, 4 udah berhenti. Jadi tidak ada istilah uang lembur. Karena apa? Karena mereka tidak mau bayar uang lembur. Apa yang terjadi? Antri bongkar muat kan jadi panjang akhirnya. Nah, ini kan akhirnya mengganggu bongkar muat kapal-kapal lain, kan? Nah, ini yang menjadi salah satu persoalannya kan. Nah, jadi termasuk lambat berkembang lah ya pelabuhan kita. Dari zaman Gubernur Pak Suprapto itu sudah dibikin sudah berapa puluh tahun. Tidak ada, saya kira kecuali pintu gerbang tidak ada pembangunan yang berarti PT Pelindo kan. Lah, sedot pasir masih seperti itulah, sedot pasir kedalamannya seringkali kurang dari -7, ya kan? Nah, kalau kurang dari -7, 30.000 ton, susah masuk itu. Susah masuk. Sekarang masih soal apa? Nah, dangkalan itu ya masih sering terjadi berbagai macam dalih dan belum alasan. Juga sekarang. Ya itu tadi, kebilang tadi. Terkadang ketika mereka isap gitu mungkin itu jadi proyek rutin. Alasannya tidak seimbang antara penerimaan dan pendapatan dari Kementerian Perhubungan. Ya itu tadi, kita nggak bisa juga mengawasi secara teknis. Kita mengawasi hanya sekedar pandangan mata. Pengetahuan kemampuan DPR tentang itu juga sangat terbatas kan. Cuma ketika mereka bilang, oh Pak ini sudah -5, -4, sehingga harus dikeruk lagi, lapor lagi. Kenapa terjadi transshipment? Oh Pak, ini belum ada proyek tahun ini. Seolah-olah menunggu proyek. Jadi itulah yang menyebabkan, saya kira boleh dikatakan tidak ada inovasi, tidak ada ketegasan dari Pelindo terhadap pebisnis yang ada. Nah, kemudian termasuk juga ingin memajukan Bengkulu di bidang kawasan ekonomi khusus. Harusnya siapa saja yang ditugaskan di Provinsi Bengkulu ini, tugasnya adalah ikut berperan serta membangun Bengkulu. Kan gitu. Mau siapapun dia, tugasnya di mana? Atau menjadi apa dia? Tugas dia adalah ikut berperan serta membangun Bengkulu menjadi Bengkulu yang hebat. Ya kan? Nah, maksud tadi, sampai sekarang kan belum jadi juga. Tapi jangankan itu, jalan rusak yang di kawasan mereka sendiri, mereka tidak bisa memuaskan pelanggan.
Siapa pelanggan mereka? Ya udah yang angkutan batu bara kan. Itu tadi, ya. Satu dari bukan yang di pelabuhan tapi yang di luar pelabuhan. HPL yang mereka gunakan. Itu salah satu pelanggan mereka adalah ribuan truk yang ada. Ya. Harusnya mungkin supir itu bisa 3 rit sehari. Ini 2 rit sangat sulit. Kenapa? Karena ngantri panjang di sana. Gara-gara jalannya nggak jelek. Nah, saya kira manajer itu, saya tidak menuduh ya, cuman kemungkinan pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, atau argumennya diusulkan ke pusat yang tidak logis, gitu. Sehingga tidak diperbaiki. Mungkin nyerah tapi nggak mau ngomong. Saya kira tidak ada istilah menyerah itu. Masa ada pemimpin istilah menyerah? Kalau ada pemimpin istilah menyerah, saya kira lebih baik istirahat aja. Istirahat saja. Ya, istirahat saja. Ya. Daripada mengganggu orang lain untuk membangun, sementara dia masih bercokol di sana. Ya kan? Lebih istirahat aja. Biar serahkan sama orang lain. Atau dia minta di tempat yang rileks saja gitu kan. Karena ini tantangan dan harapan. Ya. Jadi harapan Bengkulu dari dia ingin maju, sekaligus tantangan bagi mereka untuk memperbaiki apa yang kurang sehingga menjadikan Bengkulu hebat dari segi pelabuhan. Karena apa? Karena terluas di Sumatera. Nggak ada tandingannya, HPL-nya. Ya. Tapi penghasilannya ya, nggak seluas. Kemajuannya yang tertinggal dari antara beberapa pelabuhan yang ada di Sumatera. Iya. Ya. Kalau di Palembang nggak nyampe 100, berarti udah 11 kali lipatnya. Ya, dan mereka jangan salah ya. Luasnya. Itu pelabuhannya sungai mereka. Tidak langsung ke laut kan, berapa mungkin ada 100 km baru sampai ke laut bagi api-api. Iya, mereka kan pelabuhan bom baru. Iya. Walaupun ada beberapa termasuk Jambi ada beberapa pelabuhan lah ya. Cuma saya kira yang terluas untuk satu titik itu WT Pelindo 2 itu terluas di Sumatera. Lihat aja datanya, nggak ada yang bisa nanding. Tapi pendapatannya atau kontribusi langsungnya cash kepada rekening pemerintah daerah terendah juga di Sumatera. Terendah. Nah, itu dia. Terluas tapi terendah. Ya. Penghasilannya. Ya, saya minta ini kiranya pihak Pelindo mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apa yang saya beritakan ini gitu. Kita buka ruang itu. Mudah-mudahan tadi kita udah coba cari kontaknya Pelindo tapi katanya agak susah dapetnya ini. Nah, iya. Masih kita usahakan itu. Nah, Pak Adi ya, Pak Adi, manajer PT Pelindo-nya. Terakhir, Pak Kombes, beliau ini dari Golkar ya? Ya, fraksi Partai Golkar, ya? Golkar ya. Golkar. Maaf. Solusinya apa nih kira-kira yang Kombes pikirkan dan harus gimana Pelindo selanjutnya? Ya, itu tadi saya bilang Pelindo ini antara harapan tantangan untuk kemajuan Bengkulu ya. Artinya harapan kita kepada manajer yang baru ini, dia harus berani untuk meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan melalui manajernya. Manajernya kan sekarang satu. Kalau dulu kan ada manajer sini, manajer enggak. Sekarang yang di belakang ini ini bukan top manager. Top manager di Jakarta hanya satu. Jadi semuanya digabung menjadi satu, malah dibagi-bagi wilayah saja ya. Pelindo 2, Pelindo 1, Pelindo 3 gitu ya. Jadi harus mereka ajukan ke pemerintah pusat itu mengenai kebutuhan dan pengembangan pelabuhan. Termasuk satu diantaranya perbaikan jalan dari pintu gerbang atau depan kantor PT Pelindo itu sampai ke stok file yang ada di pemberangkatan batu bara itu ya, atau conveyor yang ada. Itu yang penting, satu di antara yang paling penting karena juga di dalamnya ada pemukiman masyarakat yang sangat padat ya. Nah, dan juga termasuk bekerja di situ. Nah, dan PT Tenaga Listrik Bengkulu adalah menggunakan HPL mereka kan? Ya. Ya kan? Nah ini artinya penghasilan mereka ada dari sana. Tidak akan berhenti mereka itu. Batu bara sepanjang masih ada batu bara, maka penghasilan mereka dari sana tidak akan berhenti-berhenti. Ya kan? Nah, ini harapan kita satu, jalan harus dituntaskan kalau bisa dalam tahun ini. Ya. Karena pelanggan mereka banyak dalam itu, bukan sekedar melindungi masyarakat, tapi pelanggan mereka PT Tenaga Listrik Bengkulu dan seluruh truk pengangkut batu bara, ya kan? Nah, kemudian kinerja bongkar muat pelabuhan yang ada di sana supaya memberikan tindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang bongkar muatnya lebih dari 2 kali 24 jam. Harusnya 2 kali 24 jam
yang ratusan ribu ton itu sudah selesai dengan menggunakan kren yang bagus, kemudian truk yang mengangkut dari luar pun yang sudah cukup kendaraannya. Jangan kendaraannya sudah antri pula, banyak antara sudah reot lagi kan gitu. Nah, gitu. Masuk semen Padang yang mungkar muat bisa sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Karena antri masuk juga susah. Saya kurang cek sana gitu. Kemudian itu artinya kinerjanya harus diperbaiki. Nah, kemudian mengenai usul pengembangan, saya harapkan bahwa PT Pelindo itu manajernya bisa menjadikan PT Pelindo di malam hari itu menjadi tempat orang berkunjung. Termasuk area di sekitar kantor-kantor mereka itu bukan dianggap angker oleh masyarakat. Nggak perlu dianggap angker. Di malam hari justru orang kalau perlu ada disiapkan tempat ngopi, nyantai. Kalau perlu orang sambil ngopi, sambil mancing di pelabuhan itu, kan gitu mestinya. Ya kalau memang pakai tarif, kasih tarif dong. Nggak apa-apa. Ya kan? Dia kasih tarif, misalnya masuk, ini 10.000 sekali masuk. Di dalam ada lagi orang pedagang-pedagang. Mau dia serahkan, mau di pedagang itu mau juga dia sewakan juga tidak masalah. Yang penting di malam hari itu hidup suasana dan lampu kemudian hiburan. Yang Bengkulu ini sehingga nanti orang belum melihat Bengkulu kalau belum melihat Pulau Bayi di malam hari. Nah, kan gitu mestinya. Begitu harapannya. Ini semua manajer dulu pernah saya bilang waktu masih Gubernur Pak Junaidi, saya berharap Bapak Pak Gubernur membuat surat kepada Menteri BUMN supaya beliau ini dikeluarkan dari manajer PT Pelindo Bengkulu. Karena dia tidak kolaboratif dan tidak ada visi misi untuk majukan Bengkulu. Dan dia keangkuhan. Sehingga nggak lama itu Pak Junaidi buat surat karena ini tidak bisa bekerja sama kita. Karena mau siapapun pejabat apapun dia di Bengkulu ditugaskan di Bengkulu adalah berpartisipasi mewujudkan Bengkulu hebat. Bengkulu yang maju, adil dan sejahtera, kan gitu. Nah, kalau dia ditugaskan di sini merasa ego sentralnya sendiri, seolah-olah maju dengan dia sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu disuruh exit dari Bengkulu. Ya, kita lebih baik tegas dan lugas daripada kita dengan bersilat lidah segala macam. Tapi orang bercokol situ lama, tapi dia tidak bekerja dengan baik. Gitu. Tidak ada harapan dengan dia. Sedikit terakhir, konkretnya Pelindo sekarang menurut Pak Gombes bagus atau bagaimana? Ya, kalau mau katakan tidak bagus juga tidak, bagus masih jauh. Masih jauh. Ya masih jauh harapan kita itu tadi. Karena harapan saya tadi saya bilang, satu kinerjanya bongkar muat harus segera. Ketika mau bentuk berapa ratus ribu ton pun harus 2 kali 24 jam itu maksimal itu harus sudah selesai. Mau dari PT Pusri, mau Semen Padang, gimana caranya diatur? Jangan pula pembisnis di dalam itu yang ngatur mereka. Itu pertama, ya kan? Yang kedua kali jalan yang menuju dari pintu gerbang itu kantor itu harus segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mendukung rencana pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Bengkulu PT Pelindo menjadi kawasan ekonomi khusus itu. Persyaratan apa yang terpenuhi dan maksud agresif mereka supaya di zaman manajer siapa KIK itu bisa terwujud. Kan mereka harus catat namanya gitu. Di zaman gubernur siapa itu bisa terwujud. Ini walaupun kita sudah desain tapi mereka tidak mau memenuhi itu. Kemudian HPL mereka yang mana yang akan diberikan oleh beberapa pengusaha untuk berinvest di sana. Kemudian misalnya mereka beri izin 30 tahun di HPL mereka. Apa kontribusinya? Ini tenaga kerja ada di sana, lalu lintas ekonomi ada di sana, perputaran uang ada di sana, sudah kawasan ekonomi. Itu kalau sudah menjadi. Nah sekarang ada nggak visi misi besar mereka seperti itu? Harapan kita begitu pelabuhan. Kemudian di malam hari, siapapun tamu, orang ingin melihat bagaimana sih sebenarnya katanya kuliner di Pulau Bayi itu sangat enak di malam khususnya seafood. Misalnya khusus seafood. Ini orang yang masuk situ masakannya sudah enak, kebersihan sudah enak, sudah dijamin oleh dinas kesehatan dan di malam hari orang di sana sambil ngopi, sambil merokok, sambil santai makan durian, tapi juga sambil mancing di kolam pelabuhan itu. Nah itu yang harus punya visi dari mereka. Gitu. Bukan membiarkan Bengkulu ini tetap seperti inilah, kepemimpinan siapapun masih seperti inilah, siapapun masih beginilah. Jadi tidak ada daya ungkit pembangunan ekonomi dari segi pelabuhan. Gitu. Harapan kita adalah begitu. Ini yang bicara adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Dr. Sumardi, yang akrab dipanggil Kombes.
Caca. Oke, kita bersama Kombes. Oke, kami sudah coba cari kontak dan untuk menghubungi Pak Edi ada? Pak siapa? Dari Pelindo manajer? Kalau manajernya Pak Adi. Pak Adi ya? Ya. Nah, Pak Adi. Ya. Tapi kalau kemarin sakit ya. Tapi saya nggak tahu sekarang ya. Nah, itu humasnya tadi? Belum dapat ya? Belum ada. Kalaupun ada, kalau humas-humasnya itu kayak gitu-gitu ya biasanya nggak mereka jawab lah. Ya. Iya. Jadi kita tetap terbuka untuk ada klarifikasi dari Pelindo. Ya, silakan aja. Dan ada tantangan dari Pak Kombes. Ya. Ketemu, ya. kita. Kalau nggak bisa hadir secara langsung, nge-zoom sama saya juga boleh. Nge-zoom juga bisa. Ya. Bagaimana? Apa desain mereka? Apa namanya grand design dari PT Pelindo? Mulai dari mereka ditugaskan sampai dengan tahun 2025 atau sampai dengan 2030. Apa yang mereka kerjakan? Kemudian step by stepnya apa? Tahapan-tahapannya mereka wujudkan itu apa tiap tahun? Artinya mereka mau mencapai angka 1000 misalnya. Tahun pertama 200, tahun ketiga 200, tahun ketiga, tahun kelima menjadi 1000. Apa yang mereka timeline yang mereka kerjakan? Nah, kalau semuanya tidak, apa kira-kira penyebab utamanya? Bisa nggak kita bantu dia? Bisa nggak gubernur bantu dia? Gitu. Jadi dia harus berkolaborasi. Sekarang ini nggak ada yang bisa bekerja sendiri-sendiri. Wong kebutuhan Pelindo sama kita butuh juga sama Pelindo. Gitu. Artinya harus saling dukung-mendukung. Nah, kalau persoalan tidak bisa dia selesaikan sendiri, ngajak orang dong. Jangan diam aja. Gitu. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan permasalahan di Pelindo yang ya menurut Kombes tadi bisa dibilang bagus belum ya. Kalau dibilang bagus masih jauh. Kalau ibarat raport itu ya nilai 6 lah kira-kira ya kan. Masih 6 ya. Merah tidak, tapi baik juga tidak. Tapi bukan cum laude. Masih jauh kalau cum laude itu. Iyalah, ya. Itu tadi bahasan kita beberapa menit tuh, dapat berapa ini? 30 menit ya. Sama Kombes Dr. Andes Sumardi, SHMM. Ya. Ini memang pejabat senior ini dulunya sebelum terjun di politisi. Ya. Mereka harus lihatlah bagaimana misalnya pelabuhan di Teluk Bayur, kemudian di Jambi, di Bom Baru, kemudian di NTT Labuan Bajo ya? Labuan Bajo. Saya udah ke sana tuh. Labuan Bajo lah. Maksud saya kita ini berapa tentang dia ke Pulau Baik, kayak gitu. Maka saya bilang tadi, harusnya orang belum merasa ke Bengkulu kalau belum melihat pelabuhan Pulau Baik, ya kan? Pelabuhan Pulau Baik di malam hari bisa mancing kawan, bisa sambil ngopi, makan durian sana santai, kemudian mungkin ada perundingan bisnis, ya di sejuknya di malam hari. Kemudian ada kepiting paling enak, ya itu mestinya sih punya. Ya bisa lahan itu dia bisa sewakan di malam hari, kemudian jam 2 udah ditutup, tarik lagi, kemudian jam 4 sore, pokoknya non-stop lah lampunya sana gitu. Mereka fasilitasi, gitu. Soalnya di Pulau Bayi ini kesannya masih wisata. Enggak, masih angker, bukan ya. Nanti kalau di pinggirannya wisata Pulau Bayi di pinggirannya lain lagi. RT berapa? RT 8 ya. Itu. RT 8 udah 11 kan? Jadi maksudnya gitu. Itu yang mereka kemudian terkenal dengan sengketa lahan dengan masyarakat. Apa sebab? Karena itu tadi, karena tidak terpelihara, tidak termanfaatkan dengan baik, dengan benar gitu. Itu mestinya manajer. Nah kalau misalnya masih merasanya kira-kira tidak siap lagi, ya lebih baik saya bilang istirahat. Masih banyak anak generasi muda yang saya kira punya inovasi dan punya greget untuk membangun Bengkulu gitu ya. Itu terima kasih sudah menyimak. Saya kira terima kasih kepada seluruh pemirsa. Andai kata ada tanggapan dan kritiknya, tentu kita akan menerima dengan ikhlas itu ya. Suarakan di komentar. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.